atau periode Nabi. Periode ini berlangsung tak lebih dari 22 tahun, beberapa bulan saja. Walaupun demikian, periode ini membawa pengaruh-pengaruh yang besar dan penting sekali karena mampu menghasilkan beberapa ketetapan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta berbagai dasar pokok tasyrik yang menyeluruh, dan juga menunjuk berbagai sumber dan dalil hukum terhadap suatu persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian, periode Nabi mewariskan dasar pembentukan undang-undang yang sempurna. Periode ini terdiri dari dua fase yang mempunyai corak yang berbeda-beda. Kedua fase itu adalah fase pertama atau fase Makkah. Yang kedua, fase Madinah. Fase pertama ialah fase Makkah, yakni semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Terhitung sejak beliau diangkat sebagai Rasulullah sampai beliau berhijrah ke Madinah. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, sedikit jumlahnya dan lemah keadaannya, sehingga belum bisa membentuk pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, perhatian Rasulullah pada periode ini dicurahkan semata-mata pada penyebaran dan penanaman dakwah untuk mengakui keesaan Allah serta berusaha memalingkan perhatian umat manusia dari menyembah berhala dan patung. Di samping itu, beliau membentengi diri dari gangguan orang-orang yang bermaksud menghentikan dan menghalang-halangi dakwah beliau, dan membentengi diri dari pertentangan mereka yang ingin memperdayakan beliau dan orang yang beriman kepada beliau. Dengan demikian, pada fase ini tidak ada kesempatan yang mendorong ke arah pembentukan undang-undang yang bersifat praktikal dan pembuatan undang-undang tata pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain. Itulah sebabnya pada surah Makkiyah dalam Al-Quran, seperti surah Yunus, Ar-Ra'du, Al-Furqan, Yasin, Al-Hadid, dan lain-lain, tidak ditemui satu ayat pun yang mengandung hukum yang bersifat praktikal. Bahkan kebanyakan ayat-ayat Makkiyah membahas soal-soal keyakinan, budi pekerti, suri teladan, dan perjalanan hidup umat manusia yang terdahulu. Fase kedua adalah fase Madinah, yakni sejak Rasulullah berhijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Terhitung mulai dari waktu beliau hijrah sampai waktu wafatnya. Pada fase ini, umat Islam bertambah banyak dan mampu membentuk pemerintahan yang gilang gemilang, dan media-media dakwah pun semakin lancar. Keadaan inilah yang mendorong perlunya mengadakan tasyrik dan pembentukan undang-undang untuk mengatur hubungan antara individu dari satu bangsa dengan bangsa lainnya, dan mengatur pula hubungan mereka dengan bangsa yang bukan Islam, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Untuk kepentingan inilah, maka di Madinah ditentukan atau disyariatkan hukum-hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidadaan, dan lain-lain. Karena itulah pada surah Madaniyah dalam Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, dan lain-lain, banyak mencakup ayat tentang aqaid, akhlak, dan cerita-cerita tentang umat manusia terdahulu.